Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Afwan, NIM 19113241. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Sejarah Demokrasi. Definisi demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan. Kata demokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat, sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Harry Soche, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Demokrasi adalah suatu kebebasan. Prinsip demokrasi adalah kebebasan. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Sejarah singkat demokrasi di dunia. Kata demokrasi pertama kali muncul pada masa politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 507-508 sebelum Masehi. Cleisthenes pun disebut sebagai Bapak Demokrasi Athena. Lahirnya demokrasi di negara-negara di dunia ini umumnya dilatar belakangi oleh adanya kekuasaan mutlak oleh satu pihak. Sejarah demokrasi di Indonesia. Nah, pada periode pertama yaitu periode demokrasi parlementer, berlaku pada 1945 hingga 1959. Pada periode ini merupakan awal perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, sayangnya demokrasi pada periode ini tidak mempunyai modal cukup untuk menjadi mapan dalam implementasinya, entah dalam teori, konsep, maupun praktiknya. Demokrasi pada periode ini hanya menjadi pemersatu dan alat koalisi antar suku dan agama yang beragam di Indonesia untuk dapat menjadi bangsa. Periode kedua adalah demokrasi terpimpin atau biasa disebut Orde Lama, berlaku pada tahun 1999 hingga 1965. Ciri dari demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis. Setelah terbitnya dekret presiden pada tahun 1959, banyak penyimpangan konstitusi oleh presiden atas dasar dominasi kekuatan politik presiden. Akhir dari sistem demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologis antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal dengan sebutan G30S PKI. Nah, periode ketiga disebut periode demokrasi Pancasila atau biasa disebut juga Orde Baru, berlaku pada tahun 1966 hingga 1998. Sebutan Orde Baru sendiri merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, yaitu Orde Lama. Demokrasi Pancasila pada periode ini secara garis besar menawarkan 3 komponen demokrasi. Yang pertama, menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Yang kedua, mengutamakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Yang ketiga, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun ternyata semua tawaran tersebut hanyalah retorika politik belaka. Kemudian ada periode reformasi atau biasa disebut pasca Orde Baru, berlaku sejak tahun 1998 hingga sekarang. Berawal dari lengsernya Presiden Soeharto yang sudah menjabat selama 30 tahun dengan demokrasi Pancasilanya, dalam periode ini cita-cita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung tinggi HAM menjadi tantangan utama. Sehingga banyak terjadi perombakan baik secara aturan, fungsi, maupun institusi. Hingga saat ini, demokrasi masih menjadi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi pun juga ditanamkan melalui pendidikan di sekolah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.